Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aida, CGP Angkatan 10 dari Unit SMK NU 1 Karanggeneng. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Fatih. Semoga dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Saya di sini mau menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman jenengan sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus yang di situ merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Yang tentunya Pak Fatih pernah mengalami beberapa kasus yang tergolong dilema etika atau bujukan moral. Selama ini Pak Fatih bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi begini Bu Ida, terima kasih sudah memberikan sebuah kesempatan untuk bisa menjawab. Menurut saya itu gini, jadi yang jangan tanyakan kan gimana tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisa jadi bujukan moral gitu nih. Jadi begini, di sekolah kita ini dilema etika itu biasanya itu teridentifikasi ketika ada konflik antara dua atau lebih nilai yang sama-sama penting sebetulnya. Seperti kejujuran dan kesetiaan, atau juga bisa menjadi hak-hak individu versus kepentingan komunitas gitu ya. Misalkan ketika harus memutuskan apakah akan melaporkan tindakan orang atau siswa yang melanggar aturan itu, tetapi dengan alasan yang dapat dimengerti, kan begitu ya. Jadi bujukan moral itu sering muncul sih ketika seseorang dihadapkan pada godaan untuk mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, namun akan merugikan orang lain. Identifikasi inilah yang sering dilakukan melalui observasi, laporan dari staf ataupun siswa, serta diskusi dengan tim manajemen sekolah atau pimpinan sekolah. Begitu ya Pak Fatih, dalam mengidentifikasi kasus berarti kita harus tahu dulu asal usul masalah tersebut nih. Oke. Selama ini bagaimana Pak Fatih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sudah pernah Pak Fatih terapkan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Fatih? Jadi intinya itu kan kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan gitu. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan dari sekolah dalam menghadapi kasus yang semacam ini kami biasanya itu mengadopsi pendekatan kolaboratif. Jadi bisa melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kami juga mencoba untuk menyeimbangkan kepentingan yang ada, terus kemudian mempertimbangkan dampak dan setiap pilihan yang mungkin diambil. Pertimbangan etika ini ada juga peraturan sekolah dan juga kebijakan pendidikan juga memainkan peran penting dalam proses ini. Jadi semacam itu kita untuk mengambil jalan pengambilan keputusan. Oke, berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan, jenengan itu menjalankan dengan pendekatan kolaborasi. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Fatih lakukan selama ini? Waduh ya. Jadi ini lebih secara teknis sistem ya. Jadi langkah-langkah secara prosedur itu yang kita lakukan itu biasanya itu meliputi mengidentifikasikan masalah. Jadi intinya identifikasi masalah dulu. Apa itu mengidentifikasi secara jelas apa masalah etis yang kita hadapi gitu ya.
Terus yang kedua ada pengumpulan informasi Bu. Untuk mengumpulkan informasi ini relevan nggak dari semua pihak yang terkait. Kemudian yang selanjutnya itu ada diskusi dan pertimbangan. Yang mungkin itu adalah mengadakan diskusi tersebut itu dengan tim ataupun komite etika untuk mempertimbangkan semua pilihan. Ya. Selanjutnya ada juga cara kita itu prosedurnya selanjutnya itu tadi ada identifikasi masalah, pengumpulan informasi, diskusi, nah ini pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini membuat keputusan berdasarkan diskusi dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Yang mungkin yang terakhir adalah mengkomunikasikan keputusan. Jadi keputusan itu kita komunikasikan, menyampaikan keputusan itu kepada pihak-pihak yang terlibat dan memberikan penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut itu apa. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fatik atas penjelasan mengenai prosedur yang biasanya Pak Fatik lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Fatik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengenai kasus dilema etika? Pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang saya anggap itu adalah komunikasinya itu kita harus terbuka, transparan, itu dianggapnya sangat efektif itu dalam pengambilan keputusan. Jadi melibatkan berbagai pihak dalam diskusi yang membantu dalam memahami berbagai perspektif sudut pandang kita. Jadi selain itu juga kami memiliki kebijakan yang jelas dan ada pedoman etika yang membantu memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi intinya itu kita komunikasikan secara terbuka dan transparan, gitu Bu. Ya, berarti intinya dalam hal ini yang paling efektif itu dibicarakan secara terbuka dan transparan. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Fatik dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam pengambilan keputusan itu yang salah satu tantangan utamanya adalah konflik konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu juga kadang-kadang ada tekanan untuk mengambil keputusan dengan cepat yang dapat mengurangi kesempatan untuk mempertimbangkan semua aspek yang matang. Ketidakpastian itu dalam hasil dari pilihan yang diambil juga menjadi sebuah tantangan. Intinya itu tantangannya adalah konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Karena dalam konflik kepentingan itu kan harus segera diselesaikan ya Pak ya? Iya. Oke. Apakah menurut Pak Fatik bahwa dilema etika itu memiliki sebuah tatkala saat pengambilan keputusan itu, apakah jenengan itu melakukannya sesuai dengan jadwal tertentu atau ada hal-hal yang jenengan lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Anda bisa menyelesaikannya di tempat ataupun jenengan menjadwalkan gitu dalam menyelesaikan dilema etika yang ada? Iya Bu. Terkait dengan itu tadi yang masih berkesinambungan, biasanya itu gini, kasus dilema etika itu diatasi cepat mungkin untuk mencegah eskalasi. Namun dalam kasus yang kompleks, yang kompleks itu kami mungkin membutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan investigasi dan diskusi lebih dalam lah, lebih dalam. Dalam situasi tersebut kami menetapkan tenggang waktu untuk memastikan penyelesaiannya itu yang tepat waktu, namun tetap mengutamakan kualitas keputusannya, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya berat, kita merevisi ulang keputusan yang jenengan ambil. Kalau memang keputusan itu harus segera dilakukan, harus secepatnya, gitu Pak ya. Iya, betul.
Dalam hal ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pasti Bu. Jadi kadang kita itu melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan, terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru ataupun wali kelas, guru BK atau pimpinan atau wakil kepala sekolah lah ya. Kadang juga ada kalanya melibatkan komite sekolah jika permasalahannya ini itu menyangkut kepentingan orang tua, siswa, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Kemudian komite etika sekolah ini, konselor dan staf pengajar yang berpengalaman seringkali menjadi sumber bantuan yang berharga juga. Selain itu, perhatian dalam etika dan kebijakan sekolah juga itu membantu dalam memperluas standar yang harus diikuti. Itu. Ya. Jadi banyak sekali yang terlibat ya. Ya harus gitu. Ini yang terakhir Pak Fatih. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh jenengan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan mengenai kasus dilema etika? Pembelajarannya itu yang pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik itu ya salah satunya terkait pembelajaran salah satu pembelajaran utamanya itu adalah pentingnya mendengarkan semua pihak ya yang terlibat dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dari setiap keputusan. Dan selain itu kejelasan dalam komunikasi dan transparansi itu untuk proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan dan juga penerimaan dari semua pihak. Yang terakhir, tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai inti adalah panduan yang terbaik dalam menghadapi situasi yang sangat kompleks tersebut. Itu beda. Jadi pengalaman yang begitu bagus sekali ya Pak Fatih. Ya. Dalam menangani pengambilan keputusan ini kita harus terbuka. Siapapun kita dengarkan, baik itu komite sekalipun, jenengan mintai bantuan dalam memutuskan suatu kasus yang memang itu diperlukan Pak Fatih. Terima kasih Pak Fatih atas kesempatan dan waktunya dalam wawancara kali ini. Semoga kedepannya Pak Fatih bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya semuanya butuh didukung oleh semua pihak. Nah, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf itu yang bisa saya bantu untuk menjawab. Terima kasih Pak Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini CGP Angkatan 10. Nama saya Siti Aida. Saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah dari lembaga TK Tunas Harapan bernama Ibu Siti Soliha. Saksikan bincang-bincang kami dalam wawancara kali ini. Selamat siang Bu Siti Soliha. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke Bu, saya di sini minta waktu jenengan sebentar nih Bu buat sharing-sharing tentang bagaimana sih pengalaman Bu Siti Soliha dalam mengambil keputusan di lembaga TK Tunas Harapan ini. Mungkin Bu Siti Soliha banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Siti Soliha alami mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, di sini mungkin Bu Siti Soliha sering sekali memutuskan ataupun mengambil keputusan tentang dua kasus yang merupakan dilema etika. Oke. Bu, saya mau tanya ini, selama ini bagaimana Bu Siti Soliha dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Memang kami dari lembaga PAUD, mungkin cara kami mengambil keputusan itu berbeda dengan lembaga-lembaga yang di atas. Jadi kami sangat mengedepankan nilai kekeluargaan. Jangan sampai dari kedua belah pihak ini menimbulkan kontroversial.
Jadi yang pertama saya mengumpulkan informasi dulu antara kedua belah pihak ini, apakah betul-betul ketika ada permasalahan itu pure itu memang kejadian yang terjadi hari itu, atau mungkin itu kita feedback ke belakang, mungkin ada dari kedua belah pihak itu apa yang sudah terjadi atau dendam yang antara sesama. Kita harus mengidentifikasi dulu. Setelah kita identifikasi dan kita amati, nah kita baru bisa mengambil keputusan, yaitu apakah mereka kedua belah pihak itu memang betul-betul pure. Kita tanyakan memang ada kasus ini betul-betul terjadi, apakah ada kasus-kasus di belakangnya, itu kita tanyakan dengan sebaik-baiknya dan kita ambil keputusan antara kedua belah pihak ini. Kalau bisa jangan menimbulkan buntut di belakangnya. Jadi kita selesaikan di hari itu tanpa menyakiti dari salah satu pihak dan betul-betul mengedepankan rasa kekeluargaan demi terciptanya suasana yang kondusif di lembaga kami. Berarti dalam mengidentifikasi masalah lebih terbuka dengan masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi. Dengan begitu kita tahu apa sih duduk masalahnya ya Bu? Iya, betul sekali. Oke, selama ini bagaimana Bu Siti Solihah menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau di lembaga kami, setiap mengambil keputusan, kita bermusyawarah dulu antara guru-guru. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki kepentingan. Jadi kami bermusyawarah dengan guru-guru, dengan bunda-bundanya. Mungkin dari salah satu teman-teman ini punya ide-ide yang menurut permasalahan kami ini jangan sampai menimbulkan kontroversial. Jadi kami mengumpulkan teman-teman, setelah itu saya kumpulkan informasi dari teman-teman ini, mana yang lebih baik dari yang terbaik. Jadi saya berharap dalam mengambil keputusan saya ini harus etika profesional. Jadi jangan sampai menimbulkan konflik yang berkelanjutan, ataupun jangan sampai keputusan saya ini memberatkan dari salah satu pihak. Jadi sekali lagi mungkin saya mengumpulkan informasi dulu dari teman-teman kami. Setelah itu, setelah saya kumpulkan informasi, saya analisis bagaimana permasalahan ini, ambil keputusan mana yang tepat dan terbaik dari yang baik. Setelah itu saya akan mempertimbangkan Dengan pertimbangan yang matang, Bu. ya, betul. Setelah kami pertimbangkan, mudah-mudahan prinsip-prinsip yang sudah saya tekankan ini, saya berharap bisa membuat kebijakan yang terbaik. Dengan adanya bagaimana cara mengambil keputusan tersebut, ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bu Siti Solihah itu lakukan? Apakah ada suatu langkah-langkah yang spesifik ataupun prosedur yang benar-benar diterapkan dalam hal itu? Harus ada prosedur yang harus kita laksanakan untuk mengambil suatu keputusan. Satu, mungkin kita identifikasi dulu ya. Iya. Jadi setiap ada apapun, kebijakan apapun atau permasalahan apapun, mungkin kita identifikasi dulu ya. Setelah itu kita baru mengumpulkan informasi dari salah satu atau dari beberapa pihak yang mungkin bisa saya buat referensi untuk kedepannya kita bisa lebih mempertimbangkan lagi. Terus yang kedua yaitu berdiskusi dengan pihak pengurus, dengan pihak-pihak sekolah, dengan guru-guru, atau dengan yang bersangkutan ketika kita ada permasalahan. Terus yang setelah itu kita analisis ya, kita analisis
Dari permasalahan itu kita analisis, setelah kita analisis baru kita pertimbangkan. Dari beberapa opsi ini kita pertimbangkan, setelah kita pertimbangkan mungkin kita baru bisa mengambil keputusan. Itu mungkin prosedur-prosedur yang sudah Bu Siti lakukan selama Iya. ini. Oke, dari prosedur-prosedur tersebut, hal apa saja yang selama ini mungkin dianggap efektif menurut Bu Siti Solihah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini ya Bu Aida, yaitu saya mungkin mengajak pihak-pihak yang bersangkutan untuk jujur. Jadi kalau kita sudah jujur mungkin kita lebih enak ya. Lebih Yang kedua, setelah kita sudah jujur, mungkin kita mempertimbangkan dari kejujuran ini, mungkin kita bisa mempertimbangkan semua perspektif yang ada gitu ya. Setelah itu mengikuti prinsip-prinsip. Jadi kita juga, lembaga kami juga punya prinsip-prinsip yang berlaku ya. Setelah itu melakukan analisis. Jadi ketika kita mengambil keputusan, resikonya apa, mungkin kita pertimbangkan dulu. Jangan sampai kita membuat suatu keputusan itu berdampak yang tidak baik. Setelah itu kita harus adil dan objektif. Jadi kita tidak memihak si A, si B dalam mengambil keputusan. Ya, jadi kita harus adil, jujur. Kita juga punya rasa kemanusiaan. Jadi jangan sampai ketika kita mengambil keputusan itu memberatkan salah satu pihak. Nah, setelah itu melibatkan tim. Lebih-lebih ini lembaga pendidikan kita, ketika ada permasalahan yang sangat konkret, kita harus selalu berkoordinasi dengan komite yang ada. Mungkin kadang keputusan kami beserta Dewan Guru itu menurut komite itu kadang juga belum baik. Jadi kita perlu konsultasi, mempertimbangkan kepada beliau, karena beliau komite itu juga sudah berpengalaman sekali gitu. Jadi saya berharap ketika ada permasalahan apapun kita bisa transparan dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dari hal-hal yang selama ini menurut Bu Siti Solihah itu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, pastinya kan ada hal-hal yang banyak sekali tantangan-tantangan yang saat Bu Siti Solihah itu mengambil keputusan itu terhadap kasus-kasus dilema etika. Menurut jenengan, tantangan apa yang selama ini jenengan hadapi? Tantangannya Mbak banyak sekali ya, karena kita ini lembaga yang ada di pedesaan. Kalau pedesaan itu beda dengan masyarakat kota. Masyarakat kota tidak langsung bersinggungan langsung, tapi kalau masyarakat pedesaan itu langsung bersinggungan dengan masyarakat. Nah, jadi kendala saya itu Bu Aida ketika ada konflik yang sama-sama berkepentingan. Jadi si A punya kepentingan ini, si B kepentingan ini, sama-sama punya kepentingan. Jadi itu kendala saya itu, ya Allah, pilih yang mana, Ya, gitu ya. Jadi saya kadang bingung. Terus yang kedua itu tekanan dari pihak-pihak iki berkepentingan ini ya. Jadi iya, beban gitu ya. Iya, betul sekali. Terus yang ketiga itu kekurangan informasi. Kadang si A ini informasinya itu terlalu tinggi. Terus yang B itu informasinya tidak punya informasi. Jadi sama-sama Sehingga jadi kita itu kebingungan ya. kebingungan. Ini mengambil keputusan, ya Allah, yang mana yang terbaik dari yang terbaik gitu ya, Bu Aida. Jadi kadang saya itu, ya Allah, jadi menghadapi masyarakat seperti ini kita juga tidak bisa langsung, karena masyarakat di sini adalah masyarakat pedesaan yang kadang informasinya kurang, kadang informasinya terlalu, ya jadi kita harus sama-sama menyadari, ya Allah, ini memang Harus sabar ya. jadi harus sabar menghadapi ketika satu milenial sekali sehingga dia bisa menguasai beberapa informasi, yang satu memang sangat gaptek. Jadi Harus itu kendala diwajar, saya. harus wajar. Yang terakhir yaitu ketidakpastian kami dalam jangka panjang atau jangka pendek, itu juga kendala. Jadi
saya harus betul-betul memikirkan itu ya, dan itu kendala kami dalam mengambil Karena kita keputusan. tidak tahu ke Iya, depannya kayak apa kedepannya ya, Bu, kayak ya. apa. Kadang masalah itu datang itu tanpa kita ada planning, tanpa kita sadari, itu muncul dengan sendirinya. Jadi banyak kendala-kendala itu Bu Aida. Jadi Mungkin itu tantangan yang tantangan, benar-benar iya, harus kita hadapi harus ya, kita Bu, ya. hadapi. Tidak bisa, dan tantangan masalahnya gini Bu, kalau di lembaga PAUD itu tidak bisa kok kita harus jeda waktu, tidak bisa. Keputusan itu harus cepat, tepat, dan memang betul-betul tidak menimbulkan permasalahan, jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini terkait tadi hal-hal tantangan itu, apakah Bu Siti Solihah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah Bu Siti Solihah itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal-jadwal dalam menyelesaikannya? Ataupun kita punya bentuk atau prosedur-prosedur yang harus kita jalani gitu, Bu? Gini Bu Aida, karena di lembaga PAUD itu permasalahannya kan sangat konkret, karena lembaga kami ini berdiri di perdesaan. Jadi beda dengan masyarakat kota. Masyarakat kota ketika mengantarkan anak sudah pulang karena orang tuanya bekerja. Iya. Beda dengan masyarakat pedesaan. Jadi kita langsung bersinggungan langsung. Jadi masalah itu tidak bisa kita jadwalkan karena kita juga tidak tahu hari ini ada permasalahan apa, dan saya juga tidak berpikir kalau hari ini ada permasalahan. Iya. Saya berharap hari ini dan seterusnya itu baik-baik saja. Iya. Lancar terus, Lancar ya, Bu, terus ya. ya. Jadi tidak bisa dijadwalkan Bu Aida. Jadi karena permasalahan itu datangnya itu juga mau ujuk-ujuk. Iya. Jadi butuh penanganan cepat dan butuh kita gerak cepat. Katakanlah kita bermusyawarah dulu bersama teman-teman, langsung gerak cepat. Gimana ada permasalahan seperti ini, gimana solusinya? Dari beberapa teman itu sudah memikirkan ke belakangnya itu Dampaknya, punya dampaknya seperti apa ke depannya itu. Jadi langsung kita ambil keputusan di tempat itu juga. Jadi tidak ada jadwal Bu. Kok jadi kepengen di permasalahan. Lah nggih dijadwalkan ya tadi. Iya, tapi tetap ada prinsip-prinsip. Iya, iya. Iya, tetap ada hal-hal yang harus kita Terapkan tadi terapkan. kayak prosedur-prosedur Iya, yang ada prosedur gitu seperti ya. apa. Tetap. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti Solihah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, teman ya teman guru-guru itu semua. Bagi saya itu adalah keluarga kecil saya, keluarga kedua. Ya, jadi setiap ada permasalahan apapun saya tetap mengedepankan teman-teman. Bagaimana ketika ada permasalahan itu solusi apa yang harus kita cari. Tidak pakai lama. Kalau memang ada permasalahan yang memang itu sangat sulit untuk dipecahkan, memang ada jeda waktu, karena kami juga butuh berkoordinasi dengan berbagai pihak. Juga kami juga butuh katakanlah itu butuh masukan-masukan dari orang-orang yang menurut saya itu sudah saya pertuankan. Lebih dahulu dari kita. Gitu. Jadi karena kadang kita itu Bu, karena usia saya itu saya kira ya sudah tua, tapi di atas saya masih ada lagi. Kadang itu pemikirannya lebih tua dari saya. Kadang mereka itu punya pengalaman yang lebih dari saya. Jadi ketika saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman, bagaimana yang baik itu harus saya akan ambil keputusan. Ini terakhir ya Bu ya. Ya. Dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Mbak beta. Banyak sekali ya Bu ya. Iya, Pengalaman yang pengalamannya karena saya mengajar itu sudah lebih dari 25 tahun. Jadi saya sampai nomor satu saya bisa menggarisbawahi sabar dan
ketika kita mengambil keputusan jangan gegabah. Kita pertimbangkan dulu dengan berbagai pihak, terus dan juga mengedepankan nilai kekeluargaan. Kalau kita sudah merasa itu keluarga kita, mungkin kita tidak akan sampai apa ya Mbak, antara kedua belah pihak itu tidak sampai berseteru untuk lebih kedepannya itu, oh iya karena kita ada keluarga, jadi mungkin lebih dekat gitu loh. Jadi mungkin itu pengalaman saya. Pertama ya kita analisis, kita sabar. Memang manusia itu tidak luput dari ujian, ya mungkin ini ujian dari lembaga kita, tapi ketika kita ambil keputusan harus tepat, jangan sampai menyakiti antara kedua belah pihak. Oke. Terima kasih Bu Siti Iya. Solihah sudah berbincang-bincang Iya, tentang mohon pengalaman maaf, yang mungkin jawaban kami itu terlalu sangat mendasar Iya. karena mungkin bahasa kami beda dengan bahasa sekolah yang sudah di atas. jadi pengalaman yang Iya. dengan sudah terapkan atau sudah dilakukan bertahun-tahun selama 25 tahun itu mungkin benar-benar menjadi pengalaman Iya, betul sekali. yang penuh, yang berharga sekali Iya. buat jenengan ya kan. Iya. Sehingga kedepannya saya juga bisa belajar dari jenengan. Mungkin saya besok kedepannya bisa menjadi seorang pemimpin seperti jenengan. Amin. Oke, terima kasih Bu Siti Iya, Solihah sudah sama-sama. berpartisipasi. Iya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.